Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina bi'ihsanihim ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Para jamaah Majelis Ta'lim Rohis Al-Fikrah SMA Negeri Tunggal ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kita saged muwajahah wonten ing majelis ilmu, majelis ta'allum, belajar mempelajari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an ingkang dipun turunaken dening Kanjeng dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kita umat Islam, umat Kanjeng Nabi. Wonten ing kesempatan yang lalu kita membahas tentang orang-orang kafir, perilaku orang-orang kafir. Di menika wonten surah Al-Baqarah wiwit ayat 6 sampai ayat 20. Monggo langsung kemawon kita wiwiti kanthi maos Fatihah liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Selajengipun kita lajengaken surah Al-Baqarah ayat 21. Nika nerangaken tentang perintah nyembah Tuhan yang Maha Esa. Perintah untuk menyembah Tuhan yang menciptakan manusia, yang telah menciptakan bumi dan isinya, yang semuanya diperuntukkan untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu he eling-eling para manungsa, u'budu padha nyembah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Allazi kang khalaqakum kang wis ndadekake kum ing sira kabeh. Walladzina lan ndadekake ing wong akeh min qablikum saking sadurung sira kabeh. Supaya apa la'allakum, supaya ana sapa sira kabeh tattaquna iku dadi wong kang takwa kabeh. Di ayat ini Allah menyeru kepada manusia. Menyeru kepada manusia. Siapa manusia ini? Ya ana sing iman ana sing ora. Terus teng Quran niku wonten seruan Allah yang ditujukan umum untuk semua manusia. Ada yang ditujukan khusus untuk orang-orang
Ada yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman, ada yang ditujukan umum untuk manusia. Jadi ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Di sini mukhatabnya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi oleh Allah diperintahkan u'budu rabbakum, padha nyembah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Alladzi khalaqakum kang wis dadekake ing sira kabeh. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian. Perintahnya benar gitu. Tetapi kadang yang diperintah itu salah. Yang diperintah itu kadang-kadang, terkadang ternyata bukan Tuhan yang menciptakan mereka yang disembah, malah Tuhan yang diciptakan oleh mereka. Terus sinten toh pangerane menungso niku? Nah, keterangannya ayat berikutnya 22, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Alladzi rupane zat yaiku pangeran ja'ala kang wis dadekake lakum marang sira kabeh al arda ing bumi. Yang dimaksud Tuhan itu adalah yang telah menciptakan bumi. Berarti nek lagi lahir dhisik bumine tak bisa diarani Tuhan, tidak bisa disebut Tuhan. Sebab Tuhan itu harus terlebih dahulu. Masa ono sing gawe karo sing digawe dhisik sing digawe. Wonten. Boten wonten. Mesti dhisik sing gawe. Tukang sing bangun masjid niki kalih masjid niki dhisik pundi? Dhisik tukange. Nek dhisik masjide tukange lagi teko, masjide wis dadi, berarti ora dhewe sing gawe. Begitu juga ada orang manusia ngaku Tuhan. Saya ini Tuhan. Lho padahal dhewe lahir teng bumi, sakderenge dhewe lahir bumine wis ana. Ora kena diarani Tuhan. Seperti Firaun mengaku Tuhan. Lah sadurunge Firaun sapa Tuhane? Sadurunge Firaun wis ana. Berarti Firaun itu Tuhan. Ngoten nggih. Nah, iki nomor setunggal. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah yang menciptakan bumi. Firasyan minangka lemek sebagai hamparan alas. Terus bumi ini menjadi hamparan, menjadi lemek alas bagi makhluk yang hidup di atas bumi. Tuh, niki nggih ngoten. Bentuke bumi niki lak bulat to nggih. Bulat, boten bunder. Nek bunder niku lak kepeng seperti uang, itu bundar. Ya. Nek bulat itu seperti bola. Tapi makhluk yang ada di permukaan bumi ini merasa bumi ini seperti hamparan datar. Seakan-akan datar. Padahal bulat. Terus wasama alam dadekaken ing pira-pira langit, niki sing disebut langit tenanan niki. Binaan iku minangka bangunan. Dan Tuhan yang disebut Tuhan yang kedua adalah yang menciptakan langit itu sebagai bangunan yang kokoh. Sampai kena apapun tidak akan ambruk kecuali Tuhan sendiri yang ambrukkan. Jadi langit itu suatu bangunan yang kokoh. Sampai kapanpun tidak akan ambruk, tidak akan runtuh, kecuali Allah sendiri yang meruntuhkan, kecuali Tuhan itu sendiri yang meruntuhkan. Abote teman ya. Nek menungso urip ning bumi terus ngaku Tuhan, lagi apa nek iso bangun langit? Untuk kono urung iso, kok malah bangun langit. Syarat yang kedua ini, Tuhan itu adalah yang bisa atau yang membangun langit. Wonten malih. Wa anzala lan sing nomor 3 wis nurunake minas samai saking arah langit saking arah dhuwur nggih. Nurunake apa? Ma'an ing banyu
Fa akhraja mongko iso cumukul ya. Tukul bihi kelawan banyu mau minas samaroti bayane saking pira-pira woh-wohan. Rizqon hale dadi rizki. Lakum marang sira kabeh. Yang ketiga, Tuhan itu yang menurunkan air hujan. Dan dengan air hujan itu Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, menghasilkan biji-bijian sebagai rizki bagi manusia. Kita tambah abot nih. Menurunkan air dari atas. Gampang nih, sing cara gampang. Mek banyu sing akeh suwemprotno mendur mesti cebloke mengisor. Utawa nyewa niku napa? PMK. PMK water cannon niku suwemprotno mendur. Iki mung gampang iki. Semprotno mendur kok mesti cebloke banyu mengisor. Diarani udan, udan. Tapi ternyata orang ngono ya. Udan itu iso kadang daerah kene udan, sebelah ora udan, sing adoh kono udan maneh. Ono udan kuwak sak Jawa udan kabeh, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Banten hujan barengan ya ono, pernah seperti itu. Ya nyelek ngono sarane. Nek mau sanggon terus diuncali banyu piok ceblok ya gampang. Nek ngoten angel. Terus saking udan niku wau, permukaan bumi yang tadinya kering kerontang tumbuh-tumbuhan. Ono tukul pari, ono tukul jagung, ono tukul melon, ono tukul semongko. Dari tumbuh-tumbuhan itu tumbuh ya, tumbuhannya makin tinggi, makin panjang, kemudian berbiji, yang biji-bijian. Padi ya mempunyai biji padi, jagung mempunyai biji jagung. Kalau rumput punya biji apa? Biji rumput. Ada loh biji rumput itu. Makanya ada jual bibit rumput. Iki sing angel. Karena apa? Menumbuhkan tumbuhan, mau lemah, garing, kesokan banyu, terus tukul. Iki angel lukuno. Hanya Tuhan yang sebenarnya yang bisa melakukan ini. Manusia nggak bisa. Manusia ngaku Tuhan, cobaan ambil satu biji jagung, tarian iso tukul orang, mati tambah. Wes tukul sakilan ditarik ben tambah dhuwur, mati tambah. Nggak bisa kalau bukan Tuhan sesungguhnya. Kalau Tuhan yang sesungguhnya maka akan bisa menumbuhkan dari biji, kemudian tumbuh tunasnya, makin panjang, makin panjang, makin panjang, jadi tumbuhan yang besar, menghasilkan bunga, terjadi proses penyerbukan, dan jadi biji-bijian. Yang buah-buahan menjadi buah melon, buah semangka, tapi buah juga melon, ya. Karena buah tidak termasuk buah-buahan. Cuma jenenge wahyu dikasih bunga berarti wahyu. Tapi bukan bangsa buah-buahan. Tinggal niku. Fala taj'alu nek ora iso memenuhi kriteria-kriteria tadi, fala taj'alu mongko aja padha ndadekake sapa sira kabeh lillahi ku keduwe Allah andatan ing tandingan. Jangan sekali-kali membuat tandingannya Gusti Allah. Karena yang bisa melakukan mulai dari menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuhan, sampai memberikan rizki kepada manusia, ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah nggak bisa ngaku openg 77 kayak hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 2022, peringatan HUT NKRI yang ke-77. Jadi hari kemerdekaannya kalau wingi,
Hari kemerdekaan bangsa Indonesia kalau wingi saat niki HUT berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus. Kalau memang tidak ada yang seperti itu tadi, jangan sekali-kali membuat tandingan-tandingan Allah. Karena yang bisa melakukan semua itu hanya Allah. Lainnya nggak bisa. Jadi nggak ada Tuhan selain Allah, itu nggak ada. Wa antum mutawi sura kabeh ta'lamuna iku padha ngerti-ngerti kabeh. Ini adalah tadi awalnya kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Tuhan itu ternyata adalah Allah, hanya Allah. Selain Allah, nggak bisa memenuhi prasyarat tadi. Kajengipun wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh fi raibin iku ing dalem kemamangan mimma sangking kitab nazzalna kang wis nurunake sapa ingsun Allah ala abdina ing atase kawula ingsun Kanjeng Nabi Muhammad. Faktu mongko nekakno sira kabeh bi suratin kelawan sak surat wae mim mithlihi saking sepadane Al-Qur'an. Ini tantangan Gusti Allah, nantang. Kalau kamu ragu akan kebenaran Al-Qur'an yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wis gak usah kakeh. Buatkan satu surat yang seperti surat dalam Al-Qur'an. Lho niki jaman riyen wonten tiyang ingkang jenenge Musailamatul Kadzab atau Musailamah Al-Kadzab. Musailamah niku jenenge, Al-Kadzab niku gelare karena apa? Dia pembohong. Ngaku nabi. Loh aku ya iso, aku ya nabi kok. Iso nek ngono wae. Sehingga apa? Dia membuat ayat sendiri, membuat surat sendiri. Kanjeng Nabi angsal ayat surah Al-Fil, apa artinya? Gajah. Bunyi Al-Fil sudah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan seterusnya itu. Lha Musailamatul Kadzab ngarang dhewe. Aku ya iso gawe Al-Fil wae kok gak iso. Gawe Al-Fil apa? Al-Fil Malfil wa ma adraka malfil. Kita kaya Quran to ya. Kaya cuma isine kopong. Nah, kalau Al-Qur'an surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala bi ashab alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana kamu melihat Tuhanmu telah memperlakukan pasukan bergajah. Loh, wonten isine, wonten riwayate, wonten sejarah. Karena apa? Pada saat Kanjeng Nabi sebelum lahir itu ada tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah dipimpin oleh Abraha, bawa pasukan gajah oleh Allah dihancurkan. Karena apa? Ka'bah itu milik Allah. Sopo sing pengejur, sopo sing pengrusak, berhadapan langsung dengan Allah, pasukan gajah dihancurkan. Isinya ono surah Al-Fil itu. Ada isinya bareng karangane Musailamah. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang punya belalai panjang dan juga punya ekor panjang. Loh, kok ya pelajaran biologi? Tidak ada nilai pelajaran di sana. Pelajaran apa sih bisa dijupuk? Juga tidak ada nilai sejarahnya. Hanya ya kalau untuk seni ya nggak apa-apa lah. Al-fil, malfil, wa ma adraka malfil. Apa gurine il apa ada sajaknya. Yo bisa untuk nilai sajaknya. Tapi yang lainnya nggak ada. Ono neh karangane Ad-Difdah.
Terus senengannya memang karangannya sing bosok kewan-kewan. Karena Allah kan juga membuat ayat-ayat Al-Quran atau menamai surah-surah itu ada nama-nama hewan. Ada Al-Baqarah, artinya apa? Sapi betina. Ada An-Naml, artinya semut. Ada An-Nahl, namanya lebah. Dan ini Musailamatul Kadzab membuat Al-Difda. Apa Al-Difda itu? Difda itu apa? Kodok. Surah Al-Quran, surah apa? Ya, Al-Quran yang Musailamah ya. Kok kodok itu loh? Nah, terus di sini Al-Difda. Al-Difda al-Difda'ain. Kalau diterjemah ini, kodok. Kodok iku anake kodok loro. Kodok lanang karo kodok wedok. Lho, pelajaran biologi ini. Ya masuk pelajaran biologi tentang perkembangbiakan kata. Alhamdulillah. Ngarang tapi raka ruang. Itu Musailamah al-Kadzab. Makanya tidak akan ada manusia yang sanggup membuat satu surah pun menyamai surah-surah yang ada di Al-Quran. Jadi ditantang oleh Allah. Kalau kamu atau meragukan kebenaran Al-Quran, coba buatkan satu surah saja yang serupa dengan surah-surah dalam Al-Quran. Wad'uhu lan ngajao sira kabeh syuhadaakum ing kanca bala sira kabeh. Min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah. Jika perlu ajaklah semua teman-temanmu, semua golongan-golonganmu, baik golongan manusia ataupun bangsa jin. Tuh, sampai kok umpamane ya meragukan Al-Quran, buatkan satu surat saja, kumpulkan teman-temanmu, buatkan satu surat saja. In kuntum lamun ono sapa sira kabeh shodiqina iku termasuk wong kang bener-bener kabeh. Jika kamu merasa paling benar, jika kamu merasa benar. Fa illam taf'alu mongko lamun ora bisa gawe sapa sira kabeh, walan taf'alu lan ora bakal bisa gawe sapa sira kabeh. Fattaku mongko wedi sira kabeh annara ing neraka. Allati kang waquduha kang bahan bakar neraka annasu iku menungso wal hijaratu lan watu. Terus ayat berikutnya ini ancaman Allah. Oke. Jika kamu tidak bisa membuat dan memang tidak akan bisa membuat fattaku maka takutlah ancaman api neraka allati waquduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Jadi nanti ya uiddat kang den cawisake neraka mau lil kafirina kedue kanggo wong kafir-kafir kabeh. Jadi neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Besok wong-wong kafir itu cemplung neraka. Begitu neraka dimasuki manusia, itu jilatan apinya, kobaran apinya makin membesar. Dan ditambahkan batu, dimasukkan batu, maka bara apinya, ya batu tadi membara. Dari batu yang dimasukkan itu mengangah, membara, Masya Allah, makin panas. Sampai-sampai iblis itu akhirnya menyesal besok. Iblis itu menyesal. Setelah melihat ketika neraka dimasuki manusia, ternyata makin panas. Andai kata dulu dia sudah terlanjur janji mau menyeret manusia untuk masuk neraka, dan yang masuk neraka hanya iblis tok, mungkin derajat panasnya nggak sampai melebihi kalau dimasuki manusia. Karena dengan dimasuki manusia seperti dimasukkan api yang disemprot dengan bensin, makin menjilat-jilat. Ya karena manusia kan, Masya Allah, tubuh manusia ini wah mengandung bahan bakar, Tapi aja diobong loh ya. Iya, ini di sebelah kita Jalan Pahlawan itu kan ada krematorium.
tempat orang agama lain ya selain Islam kalau meninggal itu dikremasi di sana, dimasukkan sana, dibakar dengan LPG sampai hangus. Kalau masih ada anggota tubuh, tulang-tulang yang belum hancur, ditumbuk sampai hancur. Insya Allah. Senak wong Islam, ya, mati, ya, orang tambah disiksa yang ini. Terus, jika tidak bisa membuat dan memang tidak akan ada yang bisa membuat, maka takutlah ancaman Allah, takutlah terhadap api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir yang bahan bakar dari api neraka itu manusia dan batu. Lajengipun ayat 25, ini ayat 25. Wa basyir lan awel kabar gumbira alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman kabeh. Kalau tadi orang yang nggak percaya atau meragukan kebenaran Al-Qur'an diancam dengan neraka. Sekarang kabar gembira bagi orang yang beriman. Apa itu kabar gembirane? Wa basyir lan awe kabar gembira alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman kabeh wa amilu lan padha nglakoni kabeh as-sholihati ing kebagusan-kebagusan. Annalahum setuhune lahum kedue alladzina amanu wa amilu sholihat mau duwe wong akeh mau jannatin utawi pira-pira swarga tajri kang mili mintah tiha saking sak ngisore swarga al anharu apa pira-pira kali. Iki zaman wali riyen badhe nyebarno Islam teng Indonesia. Niku kangelan nyeritakno swarga. Mergi napa? Teng tanah Jawa niki pun kados swarga. Iya, swarga iku ijo royo-royo. Lah tanah Jawa ya ijo royo-royo. Swarga akeh kaline, tanah Jawa ya akeh kaline mili banyune bening-bening. Sama riyen kali niku bening ya. Bening sehingga wong mlaku kudu ngombe lek arek nyiduk diombe suwek gerera karuan. Bareng saiki dibuaki sampah ya kaline. Ya rusak ning ngene modele. Ya, kaline rusak, wong butuh ngombe nyiduk ya kok ora ketenge lara. Keracunan. Sampah-sampah limbah-limbah dibuangi di sungai. Riyen tanah Jawa suweger kaya swarga. Makane kebingungan piye lek ku nyeritakno iki. Wong ning kene wis kaya swarga. Terus swarga niku ngisore niku wonten kali-kali. Ya, anhar sama saking nahrun. Ada Nahrul Laban. Nahrul Laban itu sungai yang di sana mengalir susu. Bayangan kita sungai yang mengalir susu itu ada di iklan bir brand. Ana sungai muncul nogone mlebu ning jero kaleng, kalenge gambar beruang. Mbah iku susu apa itu? Susu sapi apa susu naga apa susu beruang. Tapi Nahrul Laban yang ada di surga itu lebih nikmat dan lebih lezat dibandingkan dengan semua susu yang ada di dunia. Dan asal tekan dia orang, wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Pak mosok ana ning konone sapi-sapi juga jejer-jejer disedoti kabeh susune dilebono kali. Wallahu a'lam, karena surga itu di luar bayangan kita. Dawe Allah wonten hadis qudsi nika, a'adtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Saya siapkan untuk orang-orang a'adtu li'ibadiyas shalihin, orang-orang yang salih, ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terpercik di dalam hati seorang pun di dunia ini. Itu surga. Jadi lebih daripada yang ada di dunia ini. Ada Nahrul Khamr,
Nek Nahrul Laban isine susu. Nek Nahrul Khamr ada sungai yang isinya adalah arak. Lezatnya bukan main dan halal arak di surga itu. Jadi sampean nek saiki kepengin ngombe arak piye to rasane arak empet wae sok ning swarga minumlah sepuasmu. Kalau di dunia arak itu haram. Khamr niku haram nang donya. Tapi teng swarga arak dihalalkan oleh Allah. Dan memang disediakan ada nahrun, sungai yang di sana mengalir arak. Oh, Masya Allah. Ada nahrul asal. Nahrul asal itu sungai yang di sana mengalir madu. Masya Allah, nek madu ning kene donya, sak liter berharganya 100.000. Ya. 100.000, ada yang 100.000, 110.000. Yang madu TJ itu yang 500 gram itu berapa? 48.000. Nah itu sak sungai, Masya Allah, wakeh. Sampai pengen selulup nih madu ya ketekan sebenarnya swarga. Ada juga Nahrul Zanjabil. Nahrul Zanjabil itu sungai yang mengalir air yang rasanya itu manis-manis, agak pedes-pedes gitu. Kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, Zanjabil itu ternyata diterjemah bahasa Indonesia artinya jahe. Berarti sungai Zanjabil itu semacam wedang jahe rasanya, tapi nikmat ngriko. Wedang jahe. Yang sama hobi ngombe wedang jahe, ada Nahrul Zanjabil. Dan Nahrul Zanjabil ini bersumber dari mata air yang disebut Salsabila. Ini wonten Al-Qur'an wonten keterangan ya. Jadi mata air Salsabila ini mengeluarkan Zanjabil yang selanjutnya mengalir di sungai tersebut. Lan sungai-sungai itu pun wonten ngandhape swarga. Kullama ruziku semangsane di rezeki ini diparingi rezeki minha sangking swarga, min tamaratin sangking wahwan, rizqan minangka rizki, qalu padha ngucap sapa alladzina amanu mau hadzalladzi ruzikna, hadzalladzi iki ruzikna kang den paringake marang kita min qablu saking sadurunge min qablu saking sadurunge wa utu lan den paringi bihi kelawan ma kelawan hadza mutasyabihan kang serupa walahum lan kedue alladzina amanu mau fiha ing dalam swarga azwajun pira-pira bojo mutahharatun kang suci-suci kabeh wahum dan alladzina amanu mau fiha ing dalem swarga khaliduna iku padha kekal-kekal kabeh, padha langgeng-langgeng kabeh. Terus selain diberikan kenikmatan di bawah surga itu banyak sekali sungai-sungainya, juga diberi rezeki berupa buah-buahan. Segala macam buah ada di sana. Dan kenikmatannya melebihi buah yang kita nikmati di sini. Kalau di sini sampean senengane buah apel, di sana apelnya lebih nikmat. Sampean yang kene senengane buah pir. Buah pir di surga lebih nikmat. Sampean senengane melon, semongko, anggur. Apapun buah-buahan ada di surga dan semuanya lebih nikmat dibanding yang ada di surga, yang ada di dunia ini. Jadi buah-buahan yang di surga lebih nikmat dibanding apa yang ada di dunia ini. Dan selain itu juga diberi kenikmatan. Ya. Nah, tadi kan mengatakan itu orang-orang yang beriman kan mengatakan ketika diberi rezeki buah-buahan tadi, mereka berkata, loh ini seperti yang biasa diberikan atau yang sudah diberikan dulu di dunia. Serupa, tapi lebih nikmat.
Jadi kalau di sini kita dianugerahi oleh Allah berbagai macam buah-buahan. Coba kota mana yang memiliki berbagai macam buah-buahan itu? Kota Malang, kalah ke Mekah saja. Mekah itu buah seluruh dunia ada di sana. Ya. Memang kontraknya gitu sudah. Kontraknya Nabi Ibrahim dulu. Karena Mekah itu nggak bisa ditanami, tapi bisa mendatangkan buah dari seluruh dunia. Dan memang tiap tahun diserbu oleh orang dari seluruh penjuru dunia. Oke. Nah, itu di surga semua ada. Dan orang-orang yang diberi itu menganggap, loh, iki kok kaya sing dikekno ning donya piye. Tapi setelah merasakan, wow, nikmatnya melebihi seluruh kenikmatan dunia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selanjutnya ini ada rezeki lagi, tapi ini hanya pelajaran ya untuk yang berusia di bawah atau yang belum menikah. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan semua orang-orang yang beriman itu di surga diberi kenikmatan, diberi istri-istri yang suci. Tidak pernah menstruasi, wes on time terus, siap setiap waktu. Minimal tiap orang 40 bidadari. Dan bisa dipakai bersamaan. Loh, saya kira donya di bojo papa tak gentenan saya. Akeh menpapat loro wae. Loro nggih. Nggih. Loro ta siji. Wis tunggal mawon gak sanggup loro. Sebab napa nek gak sanggup loro? Gak iso adil. Mergo napa? Dinane 7. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 jumlahe, bojone loro. 3 dina edang, sing sedina turu gerdu. Lah kan jeneng kudu adil. Nek sing sitok 3 dina setiap 4 dina ora adil. Nanti kudu 3 dina sing sedina turu gerdu. Kapok sampean. Apa ikon jarane? Ya apa, Bro? Bojo loro kok turu nang gerdu? Iya. Pun tunggal mawon ya. Rasulullah mengajarkan ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, itu istri Rasulullah 15 tahun cuma 1 Khadijah. Ini suri teladan Rasulullah terhadap pernikahan monogami. Dari istri Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah, ya cuma Khadijah kok, nggak punya istri lain. Sampai Khadijah meninggal. Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Rasulullah susah yang mboten kanten-kantenan. Sampai akhirnya Rasulullah tidur di Masjidil Haram. Karena saking susah ditemani 2 orang, seorang pamannya dan seorang teman, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai oleh Allah diajak wisata. Loh, wisatanya gak baik-baik. Isra Mi'raj, wisata dari Makkah sampai Palestina, dari Palestina sampai ke atas langit. Makanya sampai yang susah kudu wisata. Itu ajaran Rasulullah. Pokoknya kan di langit ya. Kayak seorang pesawat itu. Dan kehidupan di akhirat itu adalah kekal. Terus selamanya di sana. Kehidupan di surga itu kekal selamanya, nggak ada batasnya. Kalau sekarang hidup kita di dunia ini kan cuma beberapa jam, nggak ada setengah hari. Kalau dibandingkan dengan waktu akhirat. Iya, karena waktu akhirat itu 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi ono wong urip kok selama 500 tahun, berarti setengah hari akhirat itu. Dan umur 100 kolo-kolo. Di Kabupaten Tuban yang sudah mencapai usia 100 berapa? Coba takok ini siapa? Survei, badan survei itu.
Ono wong piro Kabupaten Tuban sing umure 100. Rata-rata kita umurnya, kalau Rasulullah bersabda, al-amuru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Rasulullah sendiri umur 63 wafat. Jadi kalau ada orang lebih 70 itu berarti spesial itu. Dia dapat bonus masa aktif ya. Punya bonus masa aktif yang lebih panjang daripada yang lainnya. Yang lainnya masa aktifnya habis, sudah nggak bisa dipakai manggil, nggak bisa dipanggil. Loh, manusia itu kan seperti kartu SIM card. Ya. Iya, umur manusia itu seperti SIM card. Ada masa balita itu ya apa? Masa pra pokoknya. Makanya balita belum kena hukum. Ya, ada masa dewasa sampai ada masa tenggang. Kalau masa tenggang bisa dihubungi tapi nggak bisa menghubungi. Masa tenggang habis, ya sudah. Jual lagi sama providernya. Selanjutnya pun niki ayat 26 ini ada sebab nuzulnya. Oke. Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika Allah menerangkan tentang laba-laba dan lalat dalam surah Al-Hajj ayat 73 dan surah Al-Ankabut ayat 41. Allah di sana menurunkan ayat, nanti bisa dibaca sendiri, membuat dibuka Al-Qur'an ini, ayat Al-Hajj ayat 73 dan ayat surah Al-Ankabut, ya, Al-Ankabut itu spider, laba-laba, ya, ayat 41. Di mana kaum musyrikin, orang-orang kafir musyrikin, itu mempertanyakan, apa gunanya laba-laba dan lalat kok dijelaskan dalam Al-Quran? Laba-laba, lalat, dan hewan-hewan yang lainnya. Apa gunanya Allah kok menjelaskan dalam Al-Quran? Nah, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Innallaha astuni Gusti Allah la yastahyi kuwaraisin ayyadriba ing arep yanto gawe masalan ing perumpamaan ma ba'udatan ing nyamuk ma ing apa wae ba'udatan nyamuk nggih. Pama fauqoha lan lamun mongko lamun luweh cilik timbangane nyamuk. Allah tidak malu membuat perumpamaan semacam nyamuk, bahkan hewan yang lebih kecil dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, anapun utawi wong akeh amanu kang padha iman kabeh, faya'lamuna iku padha ngaweruhi kabeh. Annahu ing setuhune perumpamaan yang dibuat oleh Allah tadi, al-haqqu itu memang benar. Lirabbihim saking pangerane alladzina amanu. Sebaliknya wa ammal ladzina kafaru lan anapun utawi wong-wong akeh kang kafir fayaquluna mongko padha ngucap-ngucap sapa wong kafir madza aradallah bihadza mathalan. Madza kena apa arada ngersakake Allah sapa Allah bihadza mathalan ing iki perumpamaan. Untuk apa Allah membuat perumpamaan ini? Jadi kalau orang yang beriman, dia mengatakan semua perumpamaan yang dibuat oleh Allah itu mesti benar. Mesti benar. Dan ada manfaatnya, ada kegunaannya. Tapi orang kafir, ngapain Allah buat
nyamuk, ngapain Allah buat semut, ngapain Allah buat burem, undur-undur, dan hewan-hewan kecil-kecil lainnya. Mereka bertanyakan, yudhillu nyesatake sapa Allah bihi kelawan masalan mau kalian perumpamaan mau kathiron ing wong akeh. Wayah dilan paring pituduh utawa nuduhake bihi kelawan masalan mau perumpamaan mau kathiron ing wong akeh. Dengan perumpamaan tadi banyak orang yang tersesat dan banyak orang yang dapat hidayah. Wa ma yudhillu lan ora bakal sesat bihi kelawan perumpamaan itu mau illal fasiqina angin wong kang padha fasik-fasik kabeh, dan tidak akan sesat kecuali orang-orang yang fasik, orang yang berdosa, mereka itu yang bertanyakan tadi. Terus ketika itu mereka orang-orang musyrik ya, munafik itu mempertanyakan, ngapain Allah bikin perumpamaan hewan-hewan yang kecil, ada nyamuk, ada semut, ada undur-undur, uget-uget itu nyamuk juga ya, dari metafor khususnya nyamuk. Itu dipertanyakan, menurut mereka percuma, nggak ada gunanya Allah bikin gitu. Tapi bagi orang yang beriman, mengakui, meyakini apapun yang dibikin oleh Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah, pasti ada guna dan manfaatnya. Coba, nyamuk itu binatang bisa menimbulkan penyakit, tapi juga bisa mendatangkan rezeki. Tahu nggak? Tahu nggak? Apa manfaat nyamuk? Andai kata tidak ada nyamuk, tidak ada pabrik obat nyamuk, maka tidak ada pabrik obat nyamuk, tidak ada orang bekerja di pabrik obat nyamuk, tidak ada orang jualan obat nyamuk. Nggih napa mboten? Baygon gak ono gunane. Nggih, hit apa malih? Macam-macam obat nyamuk itu gak ada gunanya semua. Kalau nyamuk nggak ada manfaatnya. Ternyata ada manfaatnya. Di antaranya itu, karena ada nyamuk, maka bikin biar nggak digigit nyamuk. Gimana? Bikin lotion anti nyamuk. Apa jenenge? Alhamdulillah. Kalau orang beriman menggunakan akal sehatnya, akal pikirannya, akan ketemu manfaatnya. Bahkan sekarang ada katanya undur-undur itu bisa untuk obat. Ya dari kapsul, didol untuk obat apa? Diabetes katanya. Subhanallah. Semua yang diciptakan oleh Allah itu mesti ada guna dan manfaatnya. Cuma kita belum mempelajari, belum mengadakan penelitian sehingga nggak tahu manfaatnya. Loh begitu nggak tahu manfaatnya, mengedepankan egonya, mengatakan nggak ada gunanya. Loh, wong sing apa? Orang-orang munafik itu, ya orang-orang fasik. Ya. Terus apa tah orang fasik niku wau? Sing diarani wong fasik niku wau alladzina iku wong akeh yang kuduna kang padha nglanggar-nglanggar kabeh ahdallahi ing perjanjiane Gusti Allah mim ba'di mitsaqihi saking sause sause menyetujui perjanjian tadi. Wayak ta'una lan medhot ma ing barang amara kang perintah Allah sapa Allah bihi kelawan ma ayu shola ing yento padha nyambung wa yufsiduna lan padha ngrusak kabeh fil ardi ing dalem bumi. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong akeh mau hum ya ulaik al khasiruna iku wong kang padha gawe kerusakan kabeh, wong kang rugi-rugi kabeh. Al khasiruna iku wong kang padha rugi-rugi kabeh. Jadi mereka itu yang disebut fasikun tadi, yang mempertanyakan ngapain Allah bikin perumpamaan nyamuk dan lain sebagainya tadi, itu mereka itu orang yang melanggar perjanjian Allah.
Karena apa? Manusia itu sebelum roh kita dimasukkan dalam perut ibu kita, usia 40 hari kali 3. Berapa berarti? 40 hari kali 3, 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Usia 4 bulan itu Allah memasukkan roh ke dalam jabang bayi di kandungan ibu. Itu roh sebelum dimasukkan di alam roh sudah ditanya oleh Allah. Ya ruh, wahai ruh, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Bala ya Rabbi. Ya Tuhanku. Nggih pangeran kula. Nggih panjenengan pangeran kula. Kemudian oleh Allah diambil roh tadi dimasukkan jabang bayi. Itu sudah perjanjian dulu. Tapi setelah hidup di dunia, lah kok mereka mengingkari perjanjian yang telah dibuat dulu, sehingga di sini mereka berbuat kerusakan. Mereka mengingkari perjanjian Allah, memutuskan apa yang diperintah oleh Allah ya tidak dilakukan. Wa yufsiduna fil ardh, dan berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang rugi. Rugi banget. Rugi. Sebab dulu sudah janji, sudah mempunyai perjanjian dengan Allah. Tapi perjanjian itu sekarang diingkari. Nanti kemana? Yang nggak akan bisa kembali ke surga Allah. Naudzubillah min dzalik, nggak bisa kembali. Oleh karena itu kita berupaya. Di dunia ini, ya, kita dulu pernah berjanji dengan Allah, dan di dunia ini kita tepati janji itu, kita tetap di dalam hati kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sampai lepas. Sampai ajal kita menjemput nanti, kita tetap pegang teguh, la ilaha illallah. Karena itu yang akan bisa menyelamatkan kita. Kalau sampai itu lepas, apa mati digudo karo iblis. Iblis itu ketika ada orang sakaratul maut, membo teko, aku iki pangeranmu, aku iki pangeranmu. Lho dadak sampean tergoda, yo kowe pangeranmu, mati tes, oh kafir mati. Naudzubillah min dzalik. Nah, koni iblis sing membo iku pangeran, sampai mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Mila niku tiyang nazak niku dituntut mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nafasnya sudah satu-satu, Allah, Allah, Allah. Ya. Loh kadang-kadang niku ya pernah banyak kejadian yang dituntun oleh keluarganya atau orang terdekatnya mengucapkan Allah, Allah, tapi dia mengucapkan ora. Ora. Begitu sadar ditanya, Mbah, mau sampean dituntun Allah? Doa aku ora jawab sampean. Aku jawab ono iblis sing membo ngaku dadi Gusti Allah, ngaku dadi pangeran. Aku kon ngakoni nek dhek iku pangeranku. Tak jawab karo aku, ora. Ya, iblis ngomong aku ki pangeranmu, tak jawab ora. Jadi bukan menolak orang yang nuntun, tapi dia menolak iblis yang mau menyesatkan dia. Itu banyak sekali keterangan-keterangan riwayat-riwayat semacam itu. Lajengipun tasik kalih hayat. Kaifa takfuruna kaya apa takfuruna padha kafir sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah, wa kuntum lan ana sapa sira kabeh amwatan iku asale mati. Bahyakum mongko uripake sapa Allah kum ing sira kabeh. Tumayumitukum mongko kari-kari mateni ya. Mateni sapa Allah kum ing sira kabeh. Tumayuhyikum mongko kari-kari uripake maneh sapa Allah kum ing sira kabeh.
summa ilaihi turja'un, mongko kari-kari ilaihi marang Gusti Allah turja'un anggon bali sira kabeh. Allah tanglet kali tiang-tiang niku wau. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah. Padahal kalian itu asalnya mati. Manusia ini dulunya mati dari apa? Tanah liat, urip toh mati. Benda mati. Tanah benda mati, air benda mati. Tanah liat itu benda mati. Oleh Allah secara proses ya diciptakan dari tanah liat tadi, disedot oleh akar tumbuh-tumbuhan, sari-sari pati tanahnya dibawa ke daun, diproses secara fotosintesis. Hasilnya disimpan di daun, di batang, di biji-bijian, di akar, dan semuanya dimakan manusia. Termasuk daun-daunan yang dimakan hewan, hewannya dimakan manusia. Jadi asalnya semua dari saripati tanah, dari tanah. Tanah yang mati disedot oleh makhluk hidup berupa tumbuhan, dimakan manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, diolah di dalam lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus, duodenum, jejunum, dan ileum, disedot sari-sari makanannya, diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk alat reproduksi bapak ibu kita. Yang di laki-laki diproduksi jadi sperma, yang perempuan diproduksi jadi ovum. Kemudian mereka bertemu dan kita yang menang. Kita ini menang. We are the winner. Iya, kita ini dulu berjuta-juta memperebutkan satu ovum. Kita yang menang. Jadi manusia hidup. Tadinya dari tanah yang mati, jadi dihidupkan oleh Allah jadi manusia. Kelak kita akan dimatikan lagi oleh Allah dan akan dihidupkan yang kekal di akhirat nanti oleh Allah. Loh, bagaimana kok bisa kafir? Bagaimana tidak mempercayai Allah? Oh, kita ini bukan apa-apa, kita ini. Kita ini berasal dari benda mati. Bisa dijadikan makhluk hidup. Kenapa kita mengingkari yang menciptakan kita? Ini percayaan Allah. Dan kita nanti akan dikembalikan kepada Allah. Huwa utawi dheweke Gusti Allah alladzi khalaqa kang dadekake lakum marang sira kabeh ma apa wae fil ardi kang ana ing dalem bumi jami'an sekabehane. Ya, kita dikembalikan pada Allah. Dan Allah itulah yang menciptakan bumi, menciptakan seluruh isi bumi yang semuanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk manusia. 3000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Dan oleh Allah Nur Muhammad inilah yang menjadi sebab Allah menciptakan manusia. Jadi 3000 tahun Allah sebelum menciptakan alam semesta, Allah menciptakan Nur Muhammad, kemudian 3000 tahunnya menciptakan alam semesta, dan alam semesta ini diperuntukkan siapa? Untuk manusia. Karena apa? Muhammad itu nanti adalah pemimpin umat manusia. Jadi bumi ini untuk kita. Tapi walaupun bumi ini untuk manusia, jangan dieksploitasi sampai habis. Anak turun kita nggak umat. Karena apa? Bumi yang kita nikmati sekarang ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita yang nanti akan diminta oleh mereka. Kita ini adalah bagaikan pelari estafet. Tahu pelari estafet? Melawayu gowo galah itu gowo tongkat kecil. Melawayu galah kok dikekno pelari berikutnya, melawayu meneh dikekno pelari berikutnya. Lah kok ning tengah dalan mbok uncalno mbok buak. Pelari berikutnya yo gak iso. Lah nggowo apa? Begitu juga kehidupan ini, kita sekarang hidup di bumi, jangan kita rusak bumi, jangan kita eksploitasi bumi melebihi sampai rusak sehingga anak turun kita nggak kebagian. Bumi wis rusak lagi warisno. Maka kewajiban kita di muka bumi ini kita diberi oleh Allah, tapi bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dilestarikan. Paham ya?
Ajengipun niki terakhir tsummastawa sause gawe bumi kaya mengkono mau Gusti Allah munggah teng langit ila sama marang langit fasawwahunna lan nyempurnakake sab'a samawatin ing pitung lapis langit. Kemudian Allah ya sudah menyiapkan, menciptakan semua bumi dan isinya. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan langit sampai 7 lapis langit. Dan kita langit pertama pun hanya bisa memandang dari jauh, belum pernah ke sana. Mungkin nanti kalian bisa menciptakan pesawat yang bisa menuju ke langit. Allahumma amin. Manusia diberi akal pikiran oleh Allah. Semua oleh Allah itu disiapkan oleh Allah. Tinggal kita waktunya kapan untuk menciptakan itu. Wa huwa utawi Gusti Allah bi kulli syai'in iku kelawan saben-saben suci alimun iku mudanen. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن الفاتحة. Matur suwun para jamaah Majlis Ta'lim Rohis Al-Fikrah sedaya mugi-mugi napa ingkang kita bahas niku saged dados ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah lan kita saged angsal hidayahipun Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.